Seperti ini hadis Abu Dawud nih. Abu Dawud tuh ada 4 jilid. Ini Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Kemudian ini Sunan Nasai. Masih banyak lagi tuh, ada Bukhari, ada Muslim, ada Ibnu Majah, ada Kutubus Sittah. Ini kita sampaikan kepada jamaah. Kalau Nasai ini rata-rata tentang bab sholat. Mulai dari tempat sholatnya harus keadaan suci dari najis, ya. Kemudian pakaian yang sholatnya dijelaskan di sini. Kemudian harus keadaan wudhu dia, wudhunya bagaimana di sini dijelaskan. Kemudian mulai dari sholat takbiratul ikramnya, bagaimana takbirnya, sampai dengan dia salam. Di Nasai ini dijelaskan. Jadi kalau kita ngaji ini kan di Quran itu ada 3 macam. Pertama, di Quran itu ada perintah, ada larangan, ada cerita. Isi Quran itu 3 ini aja. Perintah, larangan, cerita. Kalau perintah yang kita laksanakan, contoh, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Kerjakan sholat, itu kan perintah itu. Ya kita kerjakan sholat 5 waktu kita kerjakan. Contoh lagi yang kedua, larangan, wala taqrabuz zina, umpama. Satu contoh aja, jangan mendekati, apalagi zinanya, deket saja tidak boleh. Makanya di KDI diterapkan betul, yang bukan mahramnya itu tidak boleh berjabatan tangan, tidak boleh berboncengan. Itu bagian daripada menjaga supaya tidak terjadi berduaan yang bukan mahramnya, tidak boleh. Itu kita terapkan di sini. Nah, itu contoh. Kemudian cerita ini kan ada cerita zaman sahabat. Para nabi itu kan cerita. Oleh Allah cerita itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad disampaikan dalam hadis, akhirnya kita ngerti cerita kejadian zaman dulu. Zaman Nabi Ibrahim bagaimana kurban, zaman Nabi Nuh bagaimana banjir. Kita kan nggak ada zaman itu. Nah, karena kita ngaji hadis, ngaji Quran, kita akan ketemu cerita itu. Kalau kemudian ada lagi di Quran hadis itu cerita akhirat, bahwa di akhirat itu ada surga, ada neraka. Surga itu isinya begini, neraka itu isinya begini. Itulah isi cerita. Yang penting bersumberkan dari Al-Quran, perintah, larangan, cerita, harus kita percayai. Gak boleh kita gak percaya dengan isi, walaupun kita tidak melihat. Padahal biasanya manusia itu akan percaya kalau dia ada buktinya. Sementara cerita Quran ini tidak semua ada bukti. Yang ada buktinya juga ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri akan merasakan mati. Ini ada buktinya. Ya kan? Ada ambulan lewat. Isi ambulan kalau nggak orang mati kan orang sakit. Nggak mungkin manten baru di situ. Ya kan? Ada bukti, ada kuburan. Kuburan itu ada yang kecil, ada yang besar. Ini percaya, pasti percaya bahwa setiap diri ada mati. Mestinya kita juga percaya cerita di dalam Al-Quran yang belum kita buktikan. Cerita surga, cerita neraka itu di Quran banyak, di hadis banyak. Meskipun belum ada buktinya kita melihat langsung, harusnya kita percaya. Percaya itu surga neraka. Nah, itu kita sampaikan. Jadi DLD pengajian itu sistemnya begitu. Ayat demi ayat. Biasanya di samping berurutan ngajinya ke Al-Quran dari Al-Fatihah sampai terus sampai selesai. Nah, kalau hadis biasanya ada momen-momen. Momen mau Idul Adha mau contohnya. Kita cari hadis tentang amalan ibadah kurban. Pahalanya apa saja. Yang boleh untuk kurban apa saja. Itu biasanya momen itu kita sampaikan. Atau ada Idul Fitri, cara sholat itu gimana, kita sampaikan. Nah, DLDI juga demikian, cara ngajinya, di samping kita sampaikan ilmunya, kita praktekkan.
Umpama kita pas ngaji bab sholat, oleh gurunya dipraktekkan bagaimana sih takbiratul ihram itu. Allahu Akbar, apa Allahu Akbar, karena ada prakteknya, angkat tangannya lurus telinga, ada yang lurus pundak. Ini kita praktekkan supaya jemaah melihat, oh begitu. Mereka nanti akan praktek. Wudhu juga demikian, bagaimana cara membasuh tangan, bagaimana cara berkumur. Nah, pengajian DLD itu kita bikin sesuai dengan jenjangnya, mulai dari cabai rawit. Ini yang umur masih TK, berarti pelajarannya di samping dia mulai kita kenalkan dengan huruf hijaiyah, juga dengan tata krama. Tata kramanya bagaimana? Kalau ketemu dengan yang tua dia jabatan tangan, cium tangan. Cara nyium tangannya bagaimana? Terus berbahasa yang baik. Nanti menginjak ke dia pra remaja. Mau remaja, berarti yang SMP lah. Itu baru khusus mereka. Ada kita bina. Karena ada kepengurusan berbagai namanya PPG. Pembina penggerak pembina generus. Itu membina generasi penerus di AD ini, mulai cabai rawit, pra remaja, remaja, nah, terus dewasa. Ini pemahaman ilmunya juga kita bagi-bagi, bahwa SMP, lulus SMP dia harus sudah khatam bacaan umpama gitu, makna Al-Quran surat ini sampai sini harus khatam, dia harus selesai. Karena nanti begitu SMA dia sudah punya target kurikulum sendiri, harus khatam ini, harus khatam ini. Bahkan kalau di sekolahan kita ini kan ada SMP, SMA, ya kan? Itu begitu sudah SMA kelas 1 dia sudah mulai mengaji hadis besar ini, mulai dari Ibnu Majah. Singkatannya kan paling mudah kita hadis besar ini Ibnu Majah. Dan mulai kita pelajarkan itu. Nah, sistem itu yang kita lakukan pengajian DLDI. Di samping kita pilah-pilah juga ada pengajian namanya pengajian umum. Itu secara umum ya, dari kecil sampai besar itu kita jadikan satu. Itu biasanya di tingkat provinsi ini ada minggu terakhir di sini. Itu minggu terakhir itu ya biasanya yang ceramah gantian. Kadang-kadang dari MUI, kadang dari Kemenak, kadang dari gubernur, kadang dari pejabat yang lain yang kita undang untuk memberikan ceramah kepada warga ini, biasanya di minggu terakhir setiap bulan. Nah, itu ke jam 9 sampai dengan 11 datanglah secara umum. Tapi pembinaan mendasar yang mendekati jamaah itu, yang dekat-dekat dengan rumahnya itu setiap minggu ada. Seperti di sini, ini setiap minggu ada. Apalagi kalau pondok pesantren memang setiap hari. Itu pembinaan tata cara yang kita sampaikan kepada tata cara dakwahnya LDI kepada masyarakat. Ada yang pertanyaan kira-kira? Kalau tentang apa ya Pak? Ini sekolahnya ada berapa? Ada. Kalau di sini yang di pondok sini ada PAUD, ada SMP sama SMA. Ada yang pondok reguler, khusus pondok aja dia nggak sekolah. Nah, di sini. Ini siapa lo? Apa kau?